Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, ismahuli an u'arifa nafsi lakum. Ismi Natasha Zahra. Ana min al-Jami'ah al-Islamiyah Hukumiyah Kadiri. Tayyib, qabla nabda biqiraati basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, sanadrusu al-an tahtal maudu yakni al-usra. Jadi kita akan mempelajari bahasa Arab yang bertemakan al-usra. Nah, belajarnya tentang apa? Belajarnya tentang qawaid, yakni khobar muqaddam dan mubtada muakhir. Jadi di sini dari kalian apakah ada yang sudah mengetahui tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhir? Angkat tangan. Belum ada? Nah, di sini nanti Bu Guru akan menjelaskan tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhir. Apa itu khobar muqaddam dan mubtada muakhir? Nah, khobar muqaddam itu khobar yang terletak di awal kalimat dan terbentuk dari syibhul jumlah. Apa itu syibhul jumlah? Syibhul jumlah yaitu susunan yang terdiri dari huruf jar dan isim majrur atau dhorof dan isim majrur. Kemudian mubtada muakhir yakni mubtada yang terletak di akhir kalimat. Jadi biasanya kan mubtada itu selalu di awal kalimat. Nah, ini kebalikannya. Mubtada muakhir itu berada di akhir kalimat, sedangkan khobar muqaddam yakni khobar yang terletak di awal kalimat. Jadi kebalikannya. Biasanya kan mubtada dulu kemudian khobar. Nah, di sini kebalikannya, yaitu khobar dulu kemudian baru mubtada. Nah, jadi ciri-cirinya apa khobar muqaddam dan mubtada muakhir tadi? Yakni khobar muqaddam itu selalu ada huruf jar dan isim majrur atau dhorof kemudian isim majrur. Nah, terus kemudian yang mubtada muakhir itu selalu berada setelah khobar dulu kemudian baru mubtada. Nah, kemudian di sini ada contoh huruf jarnya yaitu fi, kemudian isim majrurnya al-bait. Jadi huruf jar sama isim majrur itu selalu gabung. Jadi dibaca fil bait. Terus kemudian kalimat mubtada muakhirnya di sini ada ghurfatud duyufi. Jadi digabung. Jadi susunan khobar muqaddam mubtada muakhir itu digabung, ada ada huruf jar dulu, kemudian isim majrur, kemudian kata khobar muqaddam itu tadi. Jadi susunannya gini. Fil bait ghurfatud duyufi. Nah, artinya apa? Fil bait di rumah, ghurfatud duyufi ada ruang tamu. Jadi selalu gabung susunannya antara huruf jar kemudian isim majrur kemudian kalimat itu tadi. Nah, terus susunan khobar muqaddam dan mubtada muakhir itu apa ya? Selalu cocok gitu. Selalu cocok antara jadi nanti kalau disusun itu bacanya itu enak gitu. Fil bait ghurfatud duyufi gitu. Dari contoh tadi fil bait ghurfatud duyufi, mana khobar muqaddamnya? Khobar muqaddamnya yaitu fil bait. Kemudian mubtada muakhirnya ghurfatud duyufi gitu. Terus kemudian ada lagi contoh bijiwari gitu ya. Bijiwari itu huruf jarnya kemudian isim majrurnya al bait. Jadi bijiwaril baiti
huruf jar dan isim majrurnya itu tadi. Kemudian kata selanjutnya yaitu masjidun. Jadi digabung bijiwaril bait masjidun, yang artinya di samping rumahku ada masjid gitu. Nah, kedudukannya dari bijiwaril bait itu apa? Bijiwaril bait itu khobar muqaddam, kemudian masjidun itu mubtada muakhir. Jadi gitu ya. Selalu gabunglah antara isim majrur dan huruf jar dulu, kemudian isim majrur, kemudian kalimat itu tadi. Selanjutnya Bu Guru kasih contoh lagi dari kalimat amama. Amama yaitu dorof. Jadi nggak selalu huruf jar ya, huruf jar kan ada min, ila, an, ala, fi, rubaba, kaf, lam, huruf qasam. Nah, di sini Bu Guru akan kasih contoh yang dorof. Jadi tadi kan khobar muqaddam itu susunannya ada sibul jumlah. Sibul jumlahnya yaitu huruf jar, isim majrur, huruf jar sama isim majrur. Ada yang dorof kemudian isim majrur. Nah, di sini Bu Guru kasih contoh yang dorof. Amama itu dorof yang artinya di depan. Kemudian amamal bait, al bait isim majrurnya karena dorof susunannya kan dorof dan isim majrur. Amamal bait. Kemudian kata selanjutnya yaitu syari'un. Mada? Syari'un. Jadi amamal bait syari'un yang artinya di depan rumah ada jalan gitu. Selanjutnya dari amamal bait syari'un, dari kalimat itu tadi susunan khobar muqaddam dan mubtada muakhirnya bagaimana? Ada yang mengetahui? Nah, betul. Jadi amamal bait itu khobar muqaddam, kemudian syari'un yakni mubtada muakhir. Jadi khobar muqaddam itu yakni yang ada susunan huruf jar sama mada? Huruf jar sama isim majrur atau dorof kemudian isim majrur. Itu yang dinamakan khobar muqaddam. Jadi gitu. Tayyib, fahimtum? Naam, fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Qabla al-akhir hayya naqra'u hamdala jama'atan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adik-adik, jadi itu tadi ya susunan khobar muqaddam dan mubtada muakhir. Nanti jangan lupa tetap dipelajari di rumah atau di sekolahan nggak apa-apa, di kelas maksudnya. Di kelas nggak apa-apa, dipelajari lagi sama temannya. Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan Bu Guru, bisa ditanyakan lagi. Dan mari kita membahas lagi khobar muqaddam dan mubtada akhir di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa tetap dipelajari. Syukron ya fi hadza minni. Syukron ala ihtimamikum wa astaghfiru minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.